Hari ini Bapak di kelas kalian membawa sistem komputer. Nah, di sini di kelas daring ini mungkin kalian sebelumnya apakah sudah atau tidak, saya kan tidak tahu gitu ya. Jadi saya mau menjelaskan materi ini menggunakan sistem daring. Nah, saya jelaskan dulu apa itu sistem daring gitu ya. Sistem daring itu adalah sistem yang dimana kita belajarnya menggunakan media sosial atau media internet, yang dimana kita tidak bisa langsung datang ke sekolah gitu. Nah, di sini itu sistem belajarnya gitu ya, jarak jauh kitanya. Jadi kalau kita jarak jauh berarti di sini kita tatap mukanya menggunakan video yang Bapak kirim ini, bisa nanti menggunakan voice note dan lain-lain. Oke. Bapak nggak panjang lebar, Bapak mau memperkenalkan materi Bapak. Yang pertama yaitu sistem bilangan. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang sistem bilangan gitu, kita bahas sistem bilangan, yang mau kita pahami di sini kan ada dua kata dulu gitu ya. Ada sistem dan bilangan gitu loh. Pernah dengar nggak kalimat sistem atau kalimat bilangan lah gitu ya? Nah, kalau memang kalian belum pernah dengar, Bapak jelaskan dulu nih apa itu sistem atau bilangan. Oke ya. Di sini kalau kita bahas tentang sistem, sistem itu sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk tujuan yang sama. Nah, jadi bilangan apa Pak? Bilangan itu biasanya yang berbentuk angka gitu loh. Jadi angka-angka yang kita kombinasikan untuk tujuan yang sama gitu ya. Nah, di sini ada latar belakang sedikit ya tentang basis atau radik. Di dalam dunia matematika maupun elektronik dikenal beberapa macam sistem bilangan. Masing-masing sistem bilangan tersebut dapat dibedakan berdasarkan basis atau radiknya. Nah, di sini basis atau radik merupakan banyaknya angka atau digit gitu ya. Nah, tapi di sistem bilangan itu banyak angka atau digit, banyak angka gitu ya, atau digitnya gitu. Nah, jadi sistem bilangan ini itu ada 4. Yang pertama desimal, yang kedua oktal, yang ketiga biner, yang keempat heksadesimal. Nah, di sini masing-masing digitnya atau angkanya ini panjangnya berbeda-beda gitu ya, dan basisnya juga berbeda-beda. Contoh, di sini ada bilangan desimal. Desimal itu itu berbasis 10, yang dimana angkanya itu dikenal dari 0 sampai 9. Gitu dia. Nah, maksudnya gimana Pak? Gitu loh. Nah, desimal itu berbasis 10 berarti hasil pembagiannya tidak lebih dari 10. Jika hasil bagi lebih kecil dari 10 maka selesai. Kalau hasil bagi lebih besar dari 10 maka lanjut. Oke, nanti Bapak kasih contoh di apanya ya, di PowerPoint-nya, atau nanti Bapak lanjutkan di voice note. Nah, ada juga biner. Nah, biner itu berbasis 2, tapi bedanya biner hanya kenal 0 dan 1 gitu ya. Nah, jadi gini. Tadi Bapak di awal ada bilang sistem desimal. Sistem desimal itu jika hasil bagi lebih kecil dari pembagiannya maka selesai. Jika hasil bagi lebih besar dari pembagiannya maka lanjut. Nah, masalahnya tadi di desimal hasil baginya lebih kecil itu adalah 9. Kenapa? Karena desimal itu pembagian 10. Oke? Nah, di biner itu dikenal dengan pembagian 2, maka hasil baginya harus lebih kecil dari 2, yaitu 1. Berarti dia hanya kenal 0 dan 1. Itulah biner. Nah, satu lagi gini, sebelum Bapak lanjut ke oktal dan heksa, di biner itu adalah digit atau angka yang mewakili cara kerja komputer. Kenapa? Karena komputer itu awalnya itu hanya kenal 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 seperti saklar listrik juga kan 0 dan 1 on dan off gitu ya. Karena 01 itu adalah kode-kode dari ASCII atau kode-kode dari bilangan mesin gitu ya. Kalau bahasanya bahasa assembly gitu ya. Nanti
kita jelaskan secara ringkasnya. Ini karena pertemuan pertama, mungkin Bapak hanya memperkenalkan sebuah materi dasarnya aja. Nanti di pertemuan kedua mungkin Bapak lebih spesifik tentang apa itu sistem komputer yang berhubungan tentang sistem bilangan. Nah, kita lanjut ke oktal. Nah, tadi kan ada 4. Yang pertama desimal, yang kedua adalah biner, yang ketiga adalah oktal, yang keempat adalah heksadesimal. Tadi desimal adalah pembagian 10, biner adalah pembagian 2, oktal ada pembagian 8, heksadesimal adalah pembagian 16. Nah, oktal berarti pembagian 8. Makanya di sini 0 sampai 7. Kenapa? Hasil bagiannya itu harus lebih kecil dari 8, yaitu 7. Berarti sisa baginya harus lebih kecil dari 8, yaitu 7. Berarti 0 sampai 7. Gitu ya, Nak? Di sini ada heksadesimal, sama seperti desimal, seperti biner, seperti oktal. Tapi heksadesimal itu dia lebih unik. Uniknya kenapa? Karena dia dikombinasikan, Nak. Dikombinasikan dengan huruf dan angka. Makanya saya tadi Bapak bilang, sistem itu apa? Sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk tujuan yang sama. Nah gini, coba kita lihat basisnya atau jumlah angkanya dari hasil bagi heksadesimal. Coba kita lihat. Di sini 0 sampai F itu adalah 15. Padahal heksadesimal 16 kan, udah jelas secara otomatis 15 lebih kecil dari 16, maka hasilnya selesai. Contoh misalnya gini, uniknya di mana? Di sini hanya kenal angka itu kan sebenarnya hanya kenal 0 sampai 9. 10 enggak. 10 hanya kombinasi antara 1 dan 0 gitu ya. Jadi di sini kita kombinasikan dengan A. A itu perwakilan dari 10, B itu perwakilan untuk 11 dan seterusnya. Nah, di sini yang kita sebut dengan heksadesimal. Jadi saya ulangi sekali lagi, sistem bilangan itu ada 4. Yang pertama adalah desimal, yang kedua adalah biner, yang ketiga adalah oktal, yang keempat adalah heksadesimal. Oke? Di sini hanya Bapak menjelaskan sampai sistem bilangan aja, hanya memperkenalkan kulit-kulit dari sistem bilangan itu apa. Oke, Nah, kalau kita bahas nanti tentang contohnya, nanti Bapak kasih contohnya dan Bapak kasih tugasnya untuk kalian semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.